Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel ini ya, Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau share masih seputar melepas kemelekatan ya. Karena ini jalan menuju fitrah kita teman-teman. Fitrah kita adalah kebebasan total gitu ya. Dan kebebasan itu bisa kita raih saat kita bisa melepaskan kemelekatan yang ada pada diri kita. Nah, di sini konsepnya aku pakai konsep la haula wala quwata yang insya Allah powerful ya untuk dipraktekkan, diterapkan teman-teman untuk kehidupan sehari-harinya. Apalagi berkaitan dengan momen sekarang kayaknya Idul Adha ya, melepaskan kepemilikan, rasa kepemilikan segala macam. Kalau orang mungkin menyembelih hewan kurban ya, kita sembari menyembelih hewan kurban, atau yang belum mampu menyembelih hewan kurban gitu, kita sembelih keakuan di dalam diri kita dengan metode atau dengan cara atau dengan konsep la haula wala quwata. Selengkapnya tonton terus videonya ya. Jadi ini aku belajar dari Letting Go ya, konsep pasrahnya dari Dr. Hawkins ya. Aku combine dengan kitab Fathur Rabbani dalam beberapa minggu, beberapa bulan itu aku belajar, itu aku praktek ya, dan ternyata memang benar-benar sesuatu yang membawa kepada kesadaran, sebuah kesadaran ya, bahwa hakikat manusia itu adalah la haula wala quwata. Bukan manusia aja, semuanya, semua yang kita kira ada pergerakan dan segala macam itu ternyata la haula wala quwata. Dan ini memang butuh dialami ya teman-teman, supaya kita bisa merasakan gitu. Dan bagaimana konsep la haula wala quwata dari pengalamanku ya teman-teman, saat kita terjadi sesuatu yang tidak nyaman, langsung aja ya, apapun itu kita resapi, kita hayati rasa yang ada di dalam dada kita, yang berkecamuk di dalam dada kita itu pasti nggak nyaman, pasti nggak enak, kayak nyesek, kayak panas, kayak mereka nyesek lah gitu ya, kalau kita mendapati sesuatu yang nggak nyaman. Nah, berarti itu menandakan kita melekat terhadap sesuatu yang kita saksikan, sesuatu yang kita hadapi sekarang. Kita terbawa oleh arus kondisi yang sebenarnya diri sejati kita itu tidak terbawa oleh itu sebenarnya seharusnya, tapi kita lupa dengan kesadaran itu bahwa ternyata lupa bahwa kita tuh bukan itu gitu loh. Nah, di sini aku ingin menyadarkan kembali diriku dan juga teman-teman mungkin yang lupa bahwa kita adalah la haula wala quwata, yaitu tiada daya dan upaya. Kita bisa menyaksikan segala sesuatu fenomena itu sebagai sesuatu yang nggak punya daya dan upaya. Baik itu diri kita yang menyaksikannya, ataupun hal-hal yang kita lihat, atau bahkan orang lain yang menurut kita itu menjengkelkannya, menyakitkan. Mereka pun tidak punya daya upaya untuk melakukan hal tersebut. Seandainya mereka sadar, terus kita tanya, 1000% aku yakin mereka nggak mau melakukan hal itu. Sama juga dengan kita melakukan perbuatan salah gitu ya. Saat kita menyadari, kok bodohnya aku kemarin melakukan itu, pasti gitu. Dan untuk mencapai kesadaran itu emang harus dipraktekkan sehari-hari ya. Nah, saat konsep la haula wala quwata ini kita sadari ya, kita kembali ke fitrah kita, yaitu tidak ada daya dan upaya, itu akan kita perasaan yang berkecamuk di batin kita tadi, di dalam diri kita tadi, itu akan lepas dengan otomatis gitu. Kita nggak perlu perlawanan, kita nggak perlu upaya untuk melepaskan, tapi dengan menyadari bahwa oh la haula wala quwata aku, dia juga la haula wala quwata, bahkan tumbuhan, bahkan pergerakan awan, bahkan matahari la haula wala quwata, maka di situ yang ada adalah pergerakan Allah. Kita nggak ada pengakuan apapun terhadap itu, otomatis kita merasa plong. Dan saat plong atau lega di dalam dada kita itu, seolah kita melihat Allah bergerak, Allah melakukan, Allah melihat dan segala macamnya. Maka di situ kita muncul rasa tunduk, patuh kepada seluruh kehendak Allah. Dan tidak ada lagi kita menyalahkan ABC, kondisi, menyalahkan cuaca, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, apapun fenomena yang terjadi, kita nggak pernah lagi menyalahkan kenapa? La haula wala quwata. Justru kita bisa memutus segala macam bentuk penderitaan, masalah, ya. Penderitaan itu kan muncul bukan dari peristiwa menurut aku, tapi dari respon kita, perasaan yang ada di dalam batin kita.
ya. Bukan, sekali lagi, penderitaan itu muncul bukan karena fenomena atau kondisi, tapi dari respon kita di dalam yang kita rasakan. Nah, yang perlu kita lepas ya, kita sadari itu adalah perasaannya, bukan fenomenanya. Karena fenomena itu nggak pernah salah gitu ya. Saat kita menyadari perasaannya, oh la haula wala quwata. Kenapa aku merasakan, kenapa aku bisa kok aku memiliki rasa ini gitu loh. Lepaskan rasa kepemilikan itu, la haula wala quwata. Lepas teman-teman. Plong dengan seapa adanya, otomatis gitu. Karena kita menyaksikan segala rasa itu pun la haula wala quwata gitu. Mereka hanya mau memberi pesan saja sama kita, dan itu atas perintah Allah juga gitu. Rasa-rasa itu atas perintah Allah juga. Respon kita itu menunjukkan kita masih memiliki rasa-rasa itu, maka dilepaskan. Gitu tuh pesan Allah. Nah, yang perlu kita lepas ya, kita sadari itu adalah perasaannya, bukan fenomenanya. Karena fenomena itu nggak pernah salah gitu ya. Saat kita menyadari perasaannya, sakit, aku mencoba ya dengan konsep la haula wala quwata, yang muncul adalah billah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu bisa dari perbuatan yang kita nilai baik atau perbuatan yang kita nilai buruk. Baik buruk itu semua datangnya dari Allah, billah ya. Tidak ada yang berdaya upaya selain Dia. Udah, kita kayak luluh total gitu ya dengan segala fenomena yang akhirnya membuat hati kita lapang, plong. Nah, inilah konsep buat aku melepaskan yang powerful, yang bisa membawa kepada diri kita itu menuju kepada kebebasan emosional, kebebasan batin. Dan dari kebebasan batin itu kita akan menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Nah, sekarang coba deh teman-teman biasakan untuk konsep la haula wala quwata atas apapun yang terjadi, atas apapun orang katakan, orang lakukan ya. Jadi kita tuh rasanya kayak bersama Allah terus gitu. Kita nggak sendirian. Betul-betul nggak sendirian, karena kalau kita sendirian ya kita la haula wala quwata gitu. Nggak ada kita gitu. Saat kita ada berarti kita ada Allah. Nah, di situ insya Allah teman-teman sedikit demi sedikit ya, penderitaan, masalah itu kita pandang sebagai sesuatu yang biasa aja gitu ya. Bukan suatu masalah, bukan juga ya penderitaan. Penderitaan itu nggak ada. Penderitaan itu karena rasa. Saat kita bisa melepas rasa, penderitaan itu hilang. Meskipun kondisinya tetap sama, situasinya masih tetap sama, tapi nggak ada penderitaan. Situasi kondisi itu akan sedikit lambat laun ya, akan berubah dengan sendirinya saat emosi kita juga mulai memudar atau mulai membaik. Dan sekali lagi, memang segala apapun ilmu spiritual ya, atau agama atau apapun itu yang membawa kita kepada fitrah kita ya, kepada kesadaran diri kita yang murni lagi gitu ya, itu memang butuh proses teman-teman. Kenapa? Kita sudah mulai kecil sampai dewasa sekarang itu terdidik ya dari pola-pola yang belum berkesadaran ya. Ya kita nggak bisa menyalahkan, kita hanya bisa memaklumi dan menerima itu. Dan sekarang saat kita sadar, berarti waktunya kita untuk melepaskan semuanya. Kita berkomitmen untuk hidup yang lebih baik, hidup baru kita ya lebih baik, menuju kepada perasaan atau diri kita, diri batin kita yang lebih tinggi, yang lebih baik tentunya. Untuk perubahan atau transformasi diri ya, menuju era berkesadaran sih tentunya. Dan itu sekali lagi butuh proses ya. Karena kita udah, kalau sesuatu itu ya kita sudah diprogram lama banget, dan sekarang kita sadar nih, oh programnya kok kayak gini ya gitu. Banyak yang jelek gitu ya. Terus kita mau rubah program, otomatis kan ada proses scanning, kemudian restart itu kan nggak sebentar, lama gitu ya. Sama dengan diri kita juga. Jadi itu butuh proses. Istiqomah, terus terkoneksi dengan Allah terus ya. Dengan konsep la haula wala quwata tadi. Insya Allah apapun itu bisa kita lalui ya. Kita bisa jalani dan lalui dengan baik. Dengan tuntunan Allah tentunya. Oke, itu aja dulu sharing dari video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga istiqomah ya kita selalu dalam bimbingan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.